Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Hital Fajar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai analisis efisiensi faktor-faktor produksi usaha tani jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang penelitian. Yang pertama, potensi jagung di Lampung besar. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penghasil jagung terbesar kelima di Indonesia. Jumlah produksi jagung di Provinsi Lampung pada tahun 2015 sebesar 1.502.800 ton jagung pipilan dan memiliki tingkat produktivitas sebesar 5,12 ton per hektar. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi dan kontribusi terhadap produksi jagung nasional. Sentra produksi jagung di Provinsi Lampung yaitu berada di Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan memberikan kontribusi terbesar dalam pemenuhan kebutuhan jagung di Provinsi Lampung, yaitu sebesar 37,51%. Jumlah produksi jagung di Lampung Selatan tahun 2015 mencapai 563.723 ton dengan luas lahan panen sebesar 110.201 hektar. Namun, produktivitas jagung di Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Natar, masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 5,12 ton per hektar. Karena menurut Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian, tingkat produktivitas jagung potensial dapat mencapai 10-12 ton per hektar. Produktivitas jagung yang masih rendah ini disebabkan oleh penggunaan faktor-faktor produksi usaha tani jagung yang belum efisien oleh petani. Dari latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor produksi apa saja yang mempengaruhi produktivitas panen usaha tani jagung di Kecamatan Natar. Yang kedua, bagaimana tingkat efisiensi masing-masing faktor produksi yang mempengaruhi produktivitas rata-rata hasil panen pada usaha tani jagung di Kecamatan Natar. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi produktivitas rata-rata hasil panen pada usaha tani jagung di Kecamatan Natar. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat efisiensi masing-masing faktor produksi yang mempengaruhi produktivitas rata-rata hasil panen pada usaha tani jagung di Kecamatan Natar. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang saya buat. Gambar tersebut menunjukkan sebuah kegiatan produksi usaha tani jagung memerlukan pengadaan input sebagai faktor produksi usaha tani seperti luas lahan, benih, pupuk, dan modal. Input produksi tersebut selanjutnya digunakan dalam proses pelaksanaan produksi usaha tani jagung. Secara teoritis, produktivitas dapat menggambarkan penggunaan input faktor produksi dalam suatu usaha tani. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan melihat fakta di lapangan untuk menganalisis efisiensi faktor-faktor produksi yang mempengaruhi usaha tani jagung di Kecamatan Natar. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan. Yang pertama, Afi Budi Setiawan tahun 2008, analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi usaha tani jagung di Kabupaten Grobogan. Tujuannya untuk mengetahui efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi pada usaha tani jagung di Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan yaitu purposive cluster area random sampling. Yang kedua, dalam pengambilan sampel, maka peneliti menggunakan sampel warga petani sebanyak 90 orang dari jumlah seluruh petani di Kabupaten Grobogan yaitu sebanyak 159.884 petani. Hasilnya, dari hasil analisis efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi dinyatakan bahwa usaha tani jagung di Kabupaten Grobogan belum efisien. Yang kedua, Umah Nazirotul tahun 2011, analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani cabai merah keriting di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Tujuannya untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas rata-rata hasil panen dalam usaha tani cabai merah keriting di Desa Ketep. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat efisiensi masing-masing faktor produksi. Metode yang digunakan, model fungsi produksi usaha tani cabai merah keriting dengan pendekatan produksi frontier stokastik. Yang kedua,
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang ada di Desa Ketep berjumlah 1.938 orang. Pengambilan sampel penelitian menggunakan sampel warga petani sebanyak 100 orang. Hasilnya, terdapat 3 variabel yang mempengaruhi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani cabai merah keriting di Desa Ketep, yaitu faktor produksi luas lahan, faktor produksi bibit, dan faktor produksi pupuk. Yang kedua, berdasarkan analisis efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi, usaha tani cabai merah keriting di Desa Ketep belum efisien. Bab 3, metode, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kerawangsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Data diperoleh disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pelaksanaan penelitian rencananya dimulai dari awal bulan Februari tahun 2021 sampai Maret 2021. Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih sekitar 2 bulan. Sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sampling cluster area random sampling. Pengambilan sampelnya, peneliti memasukkan subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama, dan peneliti melakukan berdasarkan area yang menjadi sentra usaha tani jagung, yaitu di Kecamatan Natar. Maka peneliti menggunakan sampel warga petani sebanyak 30-35 orang dari jumlah populasi sebanyak 100 orang petani. Metode analisis. Model analisis yang digunakan untuk menduga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat produksi pada penelitian ini yaitu model regresi berganda yang menggunakan lebih dari 2 variabel independen dengan menggunakan model persamaan linear sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan seterusnya. Keterangan Y sama dengan variabel dependen, X1, X2, X3 variabel independen. E sama dengan kesalahan atau error term. B0 sama dengan konstanta. B1, B2, dan B3 koefisien variabel independen. Dalam penelitian ini diduga bahwa beberapa variabel input yaitu luas lahan, benih, dan pupuk. Untuk menganalisis pengaruh luas lahan, benih, dan pupuk menggunakan model regresi linear berganda. Dalam model regresi berganda tersebut, hasil produksi jagung sebagai variabel dependen dan luas lahan, benih, dan pupuk sebagai variabel independennya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.